Oke, kali ini saya akan videokan mengenai tips cara menambal tangki tanpa menggunakan las. Kalau dengan menggunakan las, jadi risikonya akan jadi lebih besar. Yang pertama pastinya cat itu pasti akan terkelupas lebih banyak karena terkena panas. Yang kedua, jadi karena tangki itu walaupun sudah dibersihkan atau dikosongkan, pasti akan ada sisa-sisa bensin atau bahan bakar yang akan mudah terbakar kalau terkena panas. Jadi risiko untuk tangki itu terbakar atau mungkin meledak jadi akan lebih besar kalau menggunakan api las. Jadi untuk mengurangi risiko dan untuk mempermurah dengan hasil yang bagus juga, saya sudah pernah coba dan ini bertahan setahun lebih, masih tidak apa-apa. Jadi panjang jangka waktunya. Jadi jika dibandingkan dengan las, jadi kekuatannya hampir sama. Pertama yang dilakukan adalah pastinya mencari sumber kebocoran dari tangki itu arahnya. Nah, seperti ini. Lihat ini. Ini adalah sumber kebocorannya. Jadi kalau mungkin tidak begitu kelihatan, sangat kecil seperti lubang jarum. Pertama ya dibersihkan dulu. Dicari sumbernya. Nah, ini yang kecil di luar tangki. Jadi ada titik kecil berwarna coklat semacam karat. Jadi sumbernya ada seperti dari sana. Bensin itu akan keluar dari sana. Ini biasanya juga berada di dalam tangki, di posisi dalam seperti ini. Ini ada seperti kecoklatan juga, seperti karat. Jadi keluarnya di sana juga. Jadi kalau yang di dalam posisi dalam tangki jadi bisa dibesarkan atau juga nanti tidak akan kelihatan. Nah, ini banyak sekali sumber-sumber keluarnya bensin karena pengenapan air yang tercampur di bensin jadi menyebabkan karat. Ya, seperti ini. Oke. Untuk kali ini saya menggunakan lem. Jadi ini contoh yang sudah digunakan lemnya. Saya akan tunjukkan lemnya. Yang pertama itu ada PC metal. Kebetulan ini isinya sudah habis. Jadi PC metal itu digunakan untuk besi, ya seperti namanya. Jadi ini dalam waktu seperti keterangan ini, dalam waktu 3 menit dia akan kering. Jadi penggunaannya sudah ada di tunjuk belakangnya. Jadi ini yang pertama adalah PC metal. Ini bisa digunakan. Yang kedua, ini pasti sudah banyak yang tahu. Ini biasanya dipakai oleh mekanik-mekanik untuk menambal porting inlet. Jadi ini punya tahanan retak panas. Ya, ini PC 100 head. Jadi cara pemakaiannya ya sama seperti lem yang pertama tadi. Bentuk lemnya itu seperti odol. Jadi di dalamnya ada warna putih dan warna coklat. Nanti ini dipotong. Jadi digulung, dicampur sesuai dengan petunjuknya. Jadi setelah tercampur rata, ditempelkan ke arah bocornya tadi. Jadi ini contoh yang
sudah ditambal. Ini nanti setelah kering bisa diamplas, didempul, dan dicat ulang. Jadi kekuatannya saya sudah setahun lebih pakai, tidak ada kebocoran lagi. Bisa nanti kalau yang di dalam tangki bisa lebih banyak ya, untuk mengurangi risiko munculnya lagi kebocoran-kebocoran yang lain. Jadi tidak perlu 2 kali kerja. Perbedaan dari kedua lem ini sebenarnya ada di ketahanan terhadap panasnya. Kalau yang PC metal ini sesuai dengan ini, yaitu range-nya sampai dengan 250 Fahrenheit PC metal itu. Sedangkan untuk Fahrenheit mempunyai rentang ketahanan panas lebih besar, yaitu sekitar 500 Fahrenheit atau hampir 2 kali lipat. Keduanya bisa dipakai. Jadi untuk tangki itu sebenarnya hanya memerlukan ketahanan terhadap bensin. Jadi lem itu harus tahan dengan bensin dan ketahanan terhadap tekanan. Jadi saat tangki itu diisi full, lem itu mampu menahan bensin supaya tidak keluar. Jadi kedua lem ini mempunyai ketahanan yang sama, hanya di perbedaan terhadap ketahanan panas. Jadi untuk tambal tangki bensin itu tidak diperlukan ketahanan panas. Jadi dua-duanya saya pakai. Kalau ini untuk porting blok yang mempunyai panas, ini bisa digunakan. Jadi keduanya bisa digunakan. Untuk mendapatkan lem ini saya belinya di ini ya, di kota-kota besar pasti ada. Di kota-kota besar ini pasti ada, jadi gampang dicari. Dan untuk harga, bentar saya lihat dulu. Untuk PC Fahrenheit ya bisa dilihat ini yang atas Fahrenheit. Nah, ini yang untuk PC metal. Sebenarnya dari harga itu sama. Untuk Fahrenheit lebih mahal karena dia volumenya lebih banyak. Jadi ukuran lemnya hampir 2 kali lipat yang bisa didapatkan dengan harga sekian. Jadi harganya hampir sama. Jadi itu adalah lem yang bisa dipakai untuk menambal tangki tanpa perlu alat las. Jadi resikonya lebih kecil, tapi dengan ketahanan yang hampir sama. Ini contoh juga yang dari dalam yang sudah saya tambah. Ini sudah ditambal juga bagian dalamnya. Karena tangki itu pasti munculnya di bagian bawah. Karena adanya pengendapan dari air yang tercampur dalam bensin dalam waktu lama, jadi akan menyebabkan karat. Oke, sekian tips dari saya untuk menambal tangki. Jadi selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Kalau berkenan silakan di subscribe. Nanti kedepannya saya akan videokan lagi mengenai event-event balap atau tips-tips tuning atau seputar otomotif. Terima kasih.